Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan 6 soal kalkulus sebagai nilai UAS mata kuliah kalkulus 2 dengan dosen pengampu Bu Suryani. Pertama-tama perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Saya Amanda Putri, NIM 2020 0801 178. Dinda Rizkana. Saya Dinda Rizkana, NIM 2020 08 01 018. Dan saya Erika Ningtyas dengan NIM 2010 1230. Saya Imam Sipa Hidayat dengan NIM 2020 0801 142. Saya Marcella Dwi Utami, NIM 2020 08 011 99. Saya Risanti Amelia Putri, NIM 20280 1153. Saya akan menjelaskan nomor 1 dengan soalnya selesaikan persamaan diferensial 1 kuadrat ditambah X-Y sama dengan 0. Caranya dimulai dengan kita menulis ulang derivatif Y aksen. Jadi 1 plus X kuadrat dikali DY per DX ditambah XY sama dengan 0. Lalu kita pindahkan pernyataan ke ruas kanan dan ubah tandanya menjadi 1 plus X kuadrat dikali DY per DX sama dengan minus XY. Lalu kita pisahkan diferensialnya dalam kurung 1 plus X kuadrat dikali DY sama dengan minus XY dikali DX. Bagi kedua ruas persamaan dengan 1 plus X kuadrat menjadi DY sama dengan minus XY per 1 plus X kuadrat kali DX. Lalu kita bagi kedua sisi persamaan dengan Y dan keluarkan nilai terbatasnya. Menjadi 1 per Y dikali DY sama dengan minus X per 1 plus X kuadrat dikali DY, Y tidak sama dengan 0. Kita integralkan bagian sisi persamaan sehubungan dengan Y dan bagian kanan persamaan sehubungan dengan X. Menjadi integral 1 per Y dikali DY sama dengan integral minus X ditambah 1 plus X kuadrat dikali DX. Kita evaluasi integral tersebut menjadi ln nilai mutlaknya ditambah C1 sama dengan integral minus X plus 1 ditambah X kuadrat dikali DX. Menjadi ln nilai mutlaknya ditambah C1 sama dengan minus setengah dikali ln dalam kurung 1 plus X kuadrat ditambah C2. Karena kedua konstanta dari penggabungan C1 dan C2 itu tidak berubah nilainya, kita ganti semuanya dengan konstanta C. Menjadi ln nilai mutlak Y sama dengan minus setengah dikali ln dalam kurung 1 plus X kuadrat ditambah C. Menggunakan X dikali ln A sama dengan ln A pangkat X. Menjadi ln nilai mutlak Y sama dengan ln dalam kurung 1 plus X kuadrat pangkat minus setengah ditambah C. Setelah itu kita menggunakan ln X ditambah ln Y sama dengan ln X dikali XY. Lalu kita sederhanakan bentuknya menjadi ln nilai mutlak Y sama dengan ln 1 plus X kuadrat pangkat minus setengah dikali E pangkat C. Setelah itu kita nyatakan dalam bentuk pangkat positif menggunakan A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Menjadi ln nilai mutlak Y sama dengan ln dalam kurung 1 per 1 plus X kuadrat pangkat setengah dikali E pangkat C. Lalu kita menghitung hasil kali tersebut menjadi ln nilai mutlak Y sama dengan ln dalam kurung E pangkat C per 1 plus X kuadrat pangkat setengah. Karena angka dasar logaritma bernilai sama, maka buatlah agar pernyataan menjadi sama. Menjadi nilai mutlak Y sama dengan E pangkat C per 1 plus X kuadrat pangkat setengah. Jika bentuk E pangkat C adalah sebuah konstanta, ini mungkin perlu dinyatakan bahwa semua bentuk sebagai konstanta C menjadi nilai mutlak sama dengan C per 1 plus X kuadrat pangkat setengah. Lalu karena Y-nya kita menggunakan sama 0, maka persamaan tersebut kita bagi 2 menjadi
nilai mutlak Y sama dengan ln E pangkat C per 1 plus X kuadrat pangkat setengah, dan nilai mutlak Y menjadi nilai mutlak Y sama dengan C per 1 plus X pangkat 2 pangkat setengah. Lalu kita bagi menjadi Y sama dengan C per 1 plus X pangkat 2 pangkat setengah, dan pada hasilnya karena persamaan kita menggunakan nilai absolut, yaitu Y sama dengan 0, jadi hasilnya Y sama dengan minus C per 1 plus X kuadrat pangkat setengah. Sekian itu penjelasan untuk nomor 1. Untuk nomor 2-nya dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Iya, saya Imam Sipa Hidayat dengan NIM 2020-0801-142. Sini saya akan menjelaskan soal Tutup nomor dong 2, pintunya. yaitu selesaikan persamaan diferensial Y aksen sama dengan X tambah 3Y per X kurang Y. Jawab di sini ada DY kurung per DX sama dengan X ditambah 3Y X per X dikurang Y per X Y kurung X sama dengan XP kurung X DY kurung X per DX sama dengan X dV kurung X per DX kurung X ditambah V kurung X sama dengan itu X dV kurung X per DX ditambah V kurung X sama dengan X tambah 3 XV kurung X per X dikurang XP kurung X sama dengan X ditambah 3Y kurung X per X ditambah Y kurung X sama dengan X per X ditambah Y kurung X ditambah 3Y kurung X per X ditambah Y kurung X sama dengan Y aksen kurung X sama dengan min X per X ditambah Y kurung X ditambah 3Y kurung X per X ditambah Y kurung X. Baik, itulah presentasi nomor 2 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Risanti Amelia Putri, NIM 2020-2081-1153 akan mempresentasikan nomor 3, yaitu selesaikan persamaan diferensial 3x pangkat 2 ditambah 4xy dx ditambah 2x pangkat 2 ditambah 2y dy sama dengan 0. Lalu dijawab M sama dengan 3x di pangkat 2 ditambah 4xy, lalu ada N sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 2y. Dan kemudian cek nilai dari 2M per 2y dan 2N per 2x. 2M per 2y yaitu sama dengan 4x, dan 2N per 2x sama dengan 4x. Karena 2M per 2Y sama dengan 2N per 2X, maka PD ini merupakan PD eksak, sehingga F dalam kurung XY sama dengan integral M dalam kurung XY dx ditambah R dalam kurung Y. F dalam kurung XY sama dengan integral 3x pangkat 2 ditambah 4xy kali dx ditambah R dalam kurung Y. Kemudian F dalam kurung XY sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 Y ditambah R dalam kurung Y. Kemudian 2F dalam kurung XY per 2Y sama dengan 2 per 2Y dalam kurung X pangkat 2 per 2 ditambah XY ditambah DR dalam kurung Y per DY. Dan kemudian N sama dengan X ditambah DR dalam kurung Y per DY. 2X pangkat 2 ditambah 2Y sama dengan X ditambah DR dalam kurung Y per DY. DR dalam kurung Y per DY sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2Y dikurang X. DR pangkat Y. DR dalam kurung Y sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2Y dikurang X kali DY. Lalu integral DR dalam kurung Y sama dengan integral dalam kurung 2X pangkat 2 ditambah 2Y dikurang X dikali DY. R dalam
kurung Y sama dengan Y pangkat 2 ditambah 2X pangkat 2Y dikurang XY ditambah C. Lalu PUPD-nya yaitu X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2Y ditambah Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2Y dikurang XY sama dengan C. 2X pangkat 2Y dan 2X pangkat 2Y yaitu sama. Jadi hasilnya X pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dikurang XY sama dengan C. Sekian dari saya. Dan akan dilanjutkan nomor 4. Perkenalkan, nama saya Marcella Dwi Utami, NIM 2020 08 011 99, akan mengerjakan soal nomor 4. Selesaikan persamaan diferensial Y aksen-aksen minus 3Y aksen sama dengan 2E pangkat 3X plus 2X min 1. Pertama kita cari solusi homogennya dulu. R kuadrat minus 3R sama dengan 0, R buka kurung R minus 3R sama dengan 0, di mana R sama dengan 0 dan R sama dengan 3. Lalu kita mencari solusi partikular. YP dari 2E pangkat 3X diasumsikan menjadi AE pangkat 3X. Turunan pertama YP sama dengan 3AE pangkat 3X. Turunan kedua YP sama dengan AE pangkat 3X. Lalu cari YP sama dengan 2X min 1. Diasumsikan menjadi A1X plus A0 karena dia berderajat 1. YP aksen sama dengan A1, turunan keduanya sama dengan 0. Kita masukkan ke Y aksen-aksen minus 3Y aksen sama dengan 2E pangkat 3X plus 2X min 1. 9AE pangkat 3X minus 9AE pangkat 3X plus 3 pangkat 3X plus 2X min 1. Lalu cari A-nya, yaitu dengan 9AE pangkat 3X sama dengan 2E pangkat 3X. 9A sama dengan 2A sama dengan 2/9. Lalu cari A1-nya. Ini 9AE pangkat 3X plus 3A1 sama dengan 2X min 1. 9 A-nya dimasukin jadi 2/9. E pangkat 3X plus 3A1 sama dengan 2X min 1. Minus 2E pangkat 3X plus 3A1 sama dengan 2X min 1. 3A1 sama dengan 2X min 1 plus 2E pangkat 3X. A1 sama dengan 2X min 1 plus 2E pangkat 3X per 3. Lalu masukkan ke YP masing-masing. YP sama dengan AE pangkat 3X sama dengan 2/9E pangkat 3X. YP sama dengan A1X plus A0 sama dengan 2X min 1 plus 2E pangkat 3X per 3. Lalu cari total dengan YHX plus YPX sama dengan C1 plus C2 E pangkat 3X plus 2/9 E pangkat 3X 2X min 1 plus 2E pangkat 3X per 3. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya, Amanda Putri, NIM 2020 0801 178 akan mempresentasikan soal nomor 5. Carilah satu contoh aplikasi persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan diferensial adalah persamaan matematika untuk fungsi satu variabel atau lebih, yang menghubungkan nilai fungsi itu sendiri dan turunannya dalam berbagai orde. Persamaan diferensial digunakan untuk menyajikan hubungan variabel-variabel yang terlibat dalam permodelan matematika. Dari persamaan diferensial yang sederhana, lalu dengan beberapa proses dapatkan model matematika yang diskrit, sehingga lebih mudah diaplikasikan dalam masalah sehari-hari. Salah satu aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengkonstruksi model matematika dari fenomena perubahan dalam kehidupan sehari-hari, yang melibatkan laju perubahan sesaat atau laju perubahan rata-rata. Contoh lain penggunaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari yaitu memprediksi pertumbuhan populasi penduduk, memprediksi bakteri, memprediksi suatu penyakit seperti influenza dan HIV, dan mengurangi kemacetan.
Saya Andina Witariskana, NIM 2020-0801-018 akan membacakan soal nomor 6. Pertanyaannya adalah tentukan direct Maclaurin dari fungsi fx ln x pangkat dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Pertama-tama kita harus mencari turunannya terlebih dahulu. Di sini kita mencari hingga turunan keempat. Tapi Dirac Maclaurin maupun Dirac Taylor tidak memiliki batas turunan yang harus dicari. Pertama kita tuliskan fungsi yang menjadi pertanyaannya. Turunan dari fungsi tersebut adalah 2x ditambah 1 per x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Kemudian turunan keduanya adalah min 2 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 1 per dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 pangkat 2. Kemudian turunan ketiganya adalah 4 dalam kurung x tambah 1 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x min 5 per dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 pangkat 3. Kemudian turunan keempatnya adalah 4 dalam kurung minus 6 dalam kurung x tambah 1 pangkat 2 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x min 5 ditambah dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 2 dalam kurung x tambah 1 pangkat 2 dan terakhir 5 per x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3 pangkat 4. Kemudian karena Dirac Maclaurin merupakan Dirac Taylor yang x-nya sama dengan 0, saat x sama dengan 0, maka diperoleh dari turunan pertama 2/3, dari turunan kedua 2/9, dari turunan ketiga min 20/27, dan dari turunan keempat 28/27. Jadi Dirac Maclaurin dari fungsi fx adalah kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah didapat tadi ke dalam rumus Dirac Maclaurin, dan hasil akhirnya adalah ln 3 ditambah 2/3x ditambah 2/9x pangkat 2 ditambah min 10/31 x pangkat 3 dan ditambah 7/162 x pangkat 4. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada kesalahan dari kata atau jawaban, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.